Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel Dev Digital ID. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membuat sebuah landing page dengan cepat teman-teman, dan pastinya tanpa menggunakan coding ya. Oke, di sini teman-teman untuk tools ataupun sistem yang kita gunakan adalah WordPress ya. Nah, jadi WordPress ini adalah sebuah CMS atau Content Management System yang dimana fungsi utamanya adalah membuat website atau membuat sebuah blog atau landing page ya dengan menggunakan maksudnya tanpa menggunakan coding. Nah, nanti untuk hosting yang kita gunakan adalah Neo WordPress, layanan dari Bisnet.io ya. Nah, jadi saya akan jelaskan teman-teman, hosting itu adalah sebuah tempat atau server yang digunakan untuk mengonlinekan web kita. Nah, layanan yang kita gunakan adalah Neo WordPress. Teman-teman nanti kalau ingin baca terlebih dahulu bisa klik aja linknya dari deskripsi video ya. Nah, di sini kenapa teman-teman harus menggunakan Neo WordPress? Pastinya ada beberapa alasan ya, seperti di sini websitenya yang selalu on ya, artinya servernya selalu on, jadi akan minim downtime ya, artinya website teman-teman bisa diakses selalu. Lalu misalnya di sini ada fasilitas keamanan ya, seperti contohnya ada SSL ya yang langsung terinstall gitu ya. Lalu ada AI yang teman-teman bisa gunakan nantinya, baik AI web builder. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung nih desainnya seperti apa, nah bisa menggunakan AI-nya. Atau juga ada website assistant ya, misalnya teman-teman ingin menambahkan teks tertentu gitu ya. Misalnya ingin mengganti heading atau mengganti teks pada tombol gitu ya. Nah, teman-teman bisa minta rekomendasi AI-nya gitu ya. Oke. Nah, lalu gimana cara teman-teman mendaftar? Teman-teman nanti tinggal login di sini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal register here. Nah, teman-teman nanti tinggal lengkapi nih seperti nama gitu ya di sini, lalu email, buat password, lalu konfirmasi password, dan nomor teleponnya di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa create account di sini. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah teman-teman daftar di sini, karena saya sudah daftar ya. Nanti kalau teman-teman diarahkan ke dashboard seperti ini, nah biasanya teman-teman kosong ya di sini. Nanti teman-teman tinggal ke bagian New WordPress di sini, web New WordPress. Nah, kalau teman-teman belum ada layanannya, teman-teman nanti tinggal create new di sini ya. Nah, silakan teman-teman masukkan nama instance name-nya ya, instance name-nya, misalnya web saya gitu, itu boleh ya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih untuk paketnya yaitu Neo WordPress ya. Kemudian, nah di sini untuk perpanjangan ya, untuk apa ya pembayarannya, apakah teman-teman ingin per bulan atau per tahun ya, silakan dipilih. Misalnya ingin per bulan. Nah, ini totalnya ya. Nah, kemudian di sini dicetak aja ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa diarahkan ke apa ya, ke tools dari Bisnet ya, dari Neo WordPress. Nanti kita akan coba ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik next. Oke, nah lalu teman-teman tinggal di sini untuk metode pembayarannya ya. Nah, teman-teman tinggal lakukan order. Contoh di sini ya. Kita coba order. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal lakukan pembayaran di sini ya. Kalau teman-teman mau pakai virtual account atau pakai kredit atau debit ya. Kemudian ada di sini untuk GoPay atau untuk ShopeePay, OVO, dan seterusnya ya. Oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti di bagian New WordPress-nya di sini itu ada layanan yang aktif seperti ini. Nah, ini contoh layanan yang saya miliki ya teman-teman ya. Ya, Neo WP ya namanya, diklik. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal login to site. Nah, tapi sebelum itu di sini ada passwordnya nih, password dan username. Nah, teman-teman klik password, ini di copy ya karena ini hanya muncul sekali. Kalau teman-teman lupa nanti harus reset ya. Di copy lalu confirm. Nah, kita paste dulu nih di notepad ya, misalnya seperti ini.
Oke ya, lalu kita tinggal login to site. Nah, di sini masukkan tadi username-nya kan admin ya. Jadi di sini teman-teman nggak perlu install WordPress-nya ya, langsung login aja gitu. Oke, nah di sini kita klik. Kalau teman-teman ingin update langsung bisa, tapi saya akan remind later aja ya. Remind me later maksudnya. Saya akan coba perbaiki nanti gitu ya. Oke. Nah, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman. Kita bisa masukkan title dari web kita. Contohnya di sini mungkin saya akan buat landing page untuk sekolah gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya akan masukkan misalnya SMK N1 Indonesia Raya. Ini contoh aja ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa deskripsikan untuk bisnis atau untuk webnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sederhana aja. Seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan lainnya, silahkan ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, lalu di sini kita pilih yang stylenya ya. Teman-teman bisa pilih yang friendly misalnya, atau inspirasi, informatif ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan pilih yang profesional ya, karena untuk web sekolah contohnya. Ya, lalu kita klik next. Nah, di sini kita tunggu teman-teman. Oke, lalu di sini kita tujuan pilih goalnya ya, atau tujuan dari web kita ini untuk apa? Mungkin untuk traffic aja ya, traffic sama blog ya. Nah, kalau teman-teman misalnya bikin landing page untuk membuat course gitu ya, ya tinggal diklik aja di sell course atau event dan seterusnya. Nah, saya akan pilih dua ini saja, lalu klik next ya. Oke, nah kita akan pilih single page aja ya, karena untuk landing page. Nah, lalu kita klik next. Oke, nanti di sini kita akan pilih desainnya ya. Oke, di sini kita pilih desain. Kita tunggu dulu teman-teman. Desainnya kita lihat dulu ya teman-teman. Pilih yang cocok gitu ya, atau yang kira-kira sesuai. Mungkin yang ini aja ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba klik next di sini. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard web kita. Lalu di sini teman-teman, oke kita tunggu dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan aja di view site. Nah, kita lihat dulu. Nah, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk landing page teman-teman, landing page sekolahnya ya. Nah, nanti kita bisa pelajari cara untuk mengeditnya ya. Nah, ini kalau teman-teman klik, nah dia akan diarahkan ke seperti ini ya. Oke, jadi cukup bagus ya. Oke, jadi ini kan landing page ya, artinya dia satu halaman ya teman-teman. Nah, kita bisa mengeditnya. Caranya gimana? Nah, ini kalau teman-teman kembali ke dashboard web, di sini itu ada site guide ya. Nah, kalau teman-teman ingin pelajari semua bisa ya. Contoh di sini mungkin nanti kita akan gunakan beberapa ya. Yang pertama, kita bisa edit your homepage teman-teman. Nah, ini kita bisa edit now. Jadi kita akan edit halaman depan web kita ya. Ya, tepatnya halaman ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan mungkin mengubah beberapa bagian ya, seperti mungkin mengganti gambar gitu ya, atau mengganti teks dan seterusnya. Oke, yang pertama di sini teman-teman. Nah, kita bisa ganti dulu untuk apanya ya teman-teman. Misalnya untuk teksnya di sini. Nah, ini ya, misalnya kita ganti pakai nama sekolahan kita. Tadi SMK
SMKN 1 Indonesia Raya gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini, nah kita bisa ketikkan untuk manual atau menggunakan AI-nya ya. Coba kita pakai AI-nya. Nah di sini apa ya? Mungkin kita bisa custom nih teman-teman, buatkan saya teks, buatkan saya deskripsi gitu ya mungkin ya, terkait SMK Indonesia Raya. Nah ini aja ya. Nah kalau nggak sesuai ya teman-teman tinggal tulis manual. Nah misalnya seperti ini ya. Nah kita copy aja. Ini teman-teman bisa paste di sini. Nah jadi sesimpel ini ya teman-teman. Oke, untuk mengubahnya ya. Nah nanti teman-teman tinggal di save di sini. Tinggal di save. Nah kalau teman-teman ingin lihat perubahannya ya tinggal di refresh saja. Maka nanti akan berubah seperti ini ya. Oke, kita perbaiki ini pakai huruf besar semua ya. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman ingin mengubah warnanya tinggal diklik ya di sini. Oke, setelah diklik tinggal ke bagian sini ya. Nah ini tinggal diubah nih warnanya, misalnya apa ya, teman-teman bisa pilih. Nah misalnya merah, nah seperti ini, atau biru. Oke, saya akan biarkan putih ya. Nah kalau teman-teman ingin ganti backgroundnya tinggal diklik aja di sini nih. Nah gini ya, lalu diganti backgroundnya nih di sini ya. Cara menggantinya teman-teman tinggal upload aja, tinggal diklik ya. Sorry, untuk mengganti background, oh sorry ini bukan, kita coba cek ya teman-teman, atau kita ke replace ya, open media library. Nah kita coba buka Pixabay teman-teman ya. Di sini kita coba download gambarnya ya, gambar sekolah, kita ketikkan aja school. Nah misalnya ini ya, kita klik teman-teman, lalu kita download. Oke, nah lalu kita upload teman-teman ya di sini. Select. Nah sekarang gambarnya berubah seperti ini ya. Oke ya, nah ini kalau teman-teman simpan, nanti kalau di refresh di sini maka akan berubah. Nah jadi seperti ini ya sekarang gambarnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat kalau teman-teman ingin mengubah bagian yang lainnya ya. Mungkin nanti kita akan coba gunakan gambar AI-nya ya teman-teman, fitur AI ya. Oke, contohnya mungkin yang ini ya. Nah kita bisa as AI ya di sini, add prompt teman-teman. Misalnya kita ingin buatkan saya gitu ya, gambar siswa di sekolah. Nah contohnya seperti ini ya. Lalu kita generate teman-teman. Pastinya teman-teman nanti untuk apa ya, untuk teksnya bisa di custom lebih lagi ya. Ini hanya contoh. Nah di sini sudah selesai. Nah seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin gambar ini yang dipakai, tinggal gunakan gambar. Nah maka nanti di sini akan terganti gitu ya gambarnya. Nah gambarnya sekarang berubah seperti ini ya. Jadi cukup bagus ya teman-teman fitur AI-nya. Oke ya. Nah selanjutnya begitu juga kalau teman-teman ingin mengganti blok, sama ya caranya. Oke ya. Nah kemudian apa lagi ya. Nah di sini teman-teman saya akan coba tunjukkan ya. Ini sih opsional ya, kalau teman-teman misalnya ingin tambahkan section yang lainnya ya. Misalnya di bawah sini ya, ini contoh. Nah teman-teman bisa tambahkan design library ya. Nah di sini ada beberapa konten design type ya yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya teman-teman ingin tambahkan apa ya, section untuk tim misalnya ya, kita coba klik. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat untuk desainnya.
Nah, gini ya. Oke, kita coba lihat. Nah, misalnya yang ini ya. Tinggal diklik aja, teman-teman. Nah, nanti akan masuk teman-teman ke sini ya, ke bagian paling bawah. Nah, ini teman-teman tinggal diklik aja nih, tinggal diganti. Misalnya di sini menjadi apa ya? Guru gitu ya, karena kan web sekolah. Guru di SMK Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk gambarnya juga sama. Teman-teman tinggal ganti di sini, lalu di replace atau tanya AI gitu ya. Jadi sama seperti tadi. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman ingin ganti gambar-gambar yang lainnya, bisa ya tinggal diklik, lalu di replace seperti tadi, atau tanya AI-nya. Atau juga di sini untuk testimoni misalnya ya, teman-teman tinggal klik di bagian kontennya, lalu teman-teman sesuaikan desainnya. Nah oke ya, setelah teman-teman selesai melakukan semua perubahan, jangan lupa disimpan. Nah gitu ya, biar hasilnya tersimpan ya. Kalau teman-teman refresh ya maksudnya. Nah di sini berubah nih ya. Nah ini gambarnya sudah berubah gitu ya. Lalu kita cek tadi di bagian mana ya. Nah ini bawah ada section untuk testimoni ya, untuk tim ya yang kita tambahkan tadi. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi cukup singkat teman-teman untuk bisa membuat sebuah landing page ya. Nah oke ya, sekarang kita coba kembali ke dalam dashboard web teman-teman. Oke ya, di sini kita bisa masuk ke site asisten yang lainnya. Nah ini kalau teman-teman misalnya nanti ingin upload logo atau ingin generate image, sebenarnya sama ya. Kalau generate image itu sudah kita contohkan tadi. Oke ya, misalnya teman-teman ingin upload logo gitu ya, tinggal diklik aja nih di bagian sini, lalu upload. Nah lalu teman-teman bisa, kalau kita lihat kan defaultnya ini ya. Nah nanti kalau teman-teman ingin ganti, silahkan diklik di sini. Nah lalu logonya yang mana gitu ya. Contoh di sini saya sudah siapkan teman-teman, saya tarik langsung ya. Nah ini ya, tinggal di select, lalu kita pilih done ya. Oke, nah setelah itu kalau kita refresh, nah maka akan berubah logonya seperti ini ya. Oke, jadi cukup bagus ya teman-teman. Untuk desainnya ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja nanti. Kalau kita lihat seperti ini ya hasilnya. Nah selanjutnya setelah teman-teman selesai untuk membuat websitenya, di sini ada satu fitur lagi ya dari Neo WordPress yang bisa teman-teman gunakan, yaitu enable cache ya. Nah jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke bagian webnya di sini Neo WordPress, lalu di bagian cache ya. Nah ini klik dulu layanannya, cache-nya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa pilih untuk apa ya, TTL in minute-nya. Misalnya 1440 menit, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, lalu di enable. Nah ini adalah salah satu fitur untuk mempercepat website yang teman-teman buat. Oke, kita tunggu ya. Nah di sini sudah berhasil ya teman-teman, cache-nya terinstall di dalam website kita. Nah lalu terakhir, bagaimana review dari penggunaan Neo WordPress ini. Nah secara umum teman-teman, untuk dari segi tampilan di sini saya rasa cukup apa ya, cukup friendly teman-teman. Jadi kalau teman-teman pemula itu tidak bingung ya dengan tampilannya di sini, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah selanjutnya juga untuk beberapa fiturnya itu cukup membantu ya teman-teman. Salah satunya tadi yaitu fitur AI ya, yang teman-teman bisa gunakan di sini. Lalu juga bisa mengenerate image, atau juga bahkan mengenerate teks ya, sehingga di dalam pembuatan landing page ini kita tidak perlu pusing untuk memikirkan desainnya juga, dan juga untuk mengganti teksnya ya. Jadi kita tinggal minta bantuan AI-nya, atau ya bisa teman-teman custom sendiri. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuatan landing page kita. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan.
Dan bagi teman-teman yang berminat menggunakan layanan dari Neo WordPress ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Oke, sampai di sini dan sampai bertemu di video selanjutnya.